Halo, selamat malam Justice Seeker. Ketemu lagi bersama kami Tarigan Barus Channel. Jadi sebelum kita masuk pembahasan masalah yang trending sekarang, masalah korupsi, saya pakai parfum dulu ya. Ini wangi banget. Asli. Yang mau boleh DM Instagram saya Indra Tarigan Brave Black atau admin saya. Oke, kita lanjut sekarang bahannya. Wangi banget. Asli parah. Wangi banget ya. Kan kita sehari tadi keluar lagi. Aku mau juga dong. Mau. Bayar ya. Harganya 100.000 loh itu. Oke. Kalau mau jadi reseller gampang kok. Pakai ongkir, Pak? Dipakai lah. Oh, oke. Pakai ongkir. Jadi kalau misalnya reseller itu kita kasih diskon 10% minimal pengambilan 20 botol. Oke? Yes. Nah, ayo Riki mau tanya apa? Masalah. Jadi gini, Bang. Ini kan lagi hangat-hangat nih berita menteri kita, Bang. Oke. Sangkut masalah tindak pidana korupsi. Oke. Jadi aku sempat baca tuh di portal berita. Kata ketua KPK-nya bisa diancam hukuman mati, Bang. Nah, kan kita dulu sempat pas kuliah dulu kan kita bicara HAM juga tuh kan. Betul. Pasti kan bertentangan tuh kan. Betul. Sama hukuman mati itu pasal 2 ayat 2 itu, Bang. Undang-undang Tipikor kan. Betul. Nah, itu, Bang. Gimana menurut Abang, Bang? Ini kan hukumannya bisa mati tuh. Untuk si pelaku tindak pidana itu gimana, Bang, menurut Abang? Jadi yang pertama menurut aku sih tindakan yang dilakukan sama oknum itu mungkin bukan mengkhianatin beberapa orang, tapi kayaknya seluruh masyarakat Indonesia ya. Apalagi keadaannya sekarang itu kan COVID global, dan sekarang itu kan kita juga sebagai lawyer itu dampaknya luar biasa kemarin. Hampir loh 4 bulan kita nggak dapat job. Iya kan. Malah pas 4 bulan nggak keluar, pas keluar rumah itu bingung. Ini kemana itu kan gitu kan? Sampai bulan Juni ya, Bang. Iya, nggak ada pemasukan. Tapi kan Gila sih itu. Itu kan bansos ya. Bansos itu dimanfaatin sama oknum yang ibaratnya yang kita percaya, malah mengkhianatin hati seluruh masyarakat Indonesia. Terus pertanyaan Riki tadi masalah hukumannya yang hukuman mati itu tadi itu kan udah jelas ya pernyataan dari ketua KPK ya. Betul. Dan kalau nggak salah saya juga dan ada aturannya kan, Bang. Ya. Di Undang-Undang Tipikor itu. Dan ada juga kemarin kalau saya nggak salah dengar, salah lihat ya, pernah juga dikeluarkan sama presiden kita ya. Siapa yang berani statement itu ya, Bang, dari Bapak Presiden untuk dana bansos ini kita tindak berikan hukuman seberat-beratnya dan diperkuat sama ketua KPK kalau nggak salah. Iya, di portal berita itu. Nah, kembali lagi, tapi kita ini kan negara hukum. Tetap kita kesampingkan yang namanya asas praduga tak bersalah, toh? Tetap kita mengacu ke sana. Iya, mengacu ke sana gitu maksudnya. Betul. Jadi kalau misalnya kita belum ada putusan ya, Bang. Yes, kita tidak bisa juga menjudge. Lo harus berhukum mati, nggak bisa juga seperti itu. Harus kita lihat nanti proses hukumnya seperti apa, apa aja yang ditimbulkan kerugian, apa dampaknya, begitu sih. Iya. Jadi gitu ya, Bang ya. Memang di Undang-Undang Tipikor kita ini ada ya, Bang ya, hukuman mati itu kan, Bang? Ada. Pasal 2 ayat 2 itu kan. Tapi ya begitu. Buat penonton semua Tarigan Barus Channel, jangan buru-buru ngejudge oknum itu, pelaku tindak pidana korupsi itu di saat tertentu, di keadaan tertentu itu. Kita sabar, kita doakan proses hukumnya, penyidikan, jaksa penuntut KPK-nya juga objektif dalam menjalankan proses hukum ini. Betul. Sehingga putusannya berdasarkan keadilan, dan masyarakat semua jangan buru-buru menghakimi oknum pelaku tindak pidana tersebut. Nah, dan bukan berarti kita mendukung dia melakukan itu, bukan. Tapi artinya tetap kita hargain ya. Iya. Bukan berarti nanti kita bilang jangan buru-buru untuk menjudge seperti itu. Masyarakat berpikir kita membela, enggak. Artinya kita tetap dikedepankan asas praduga tak bersalah tadi. Iya, ngacunya tetap ke situ ya, Bang ya. Asas praduga tidak bersalah ya, Bang ya. Betul. Di samping dari emang aturannya itu memang ada pasal 2 ayat 2
dapat dipidana mati tuh. Betul. Pelaku tindak pidana korupsi yang melakukannya di saat dalam keadaan tertentu, artinya negara dalam keadaan darurat atau Betul. bahaya. Bahaya, betul. Gitu. Terus ngomong-ngomong, udah ngopi ya, Bang? Oh iya, ngopi kali ya. Nah. Iya, udah jam berapa sih nih? Jam 8. Kopi apa nih, Bang? Monggo. Minum dulu. Cuma satu doang. Aku nggak ngopi, Bang. Oh, nggak ngopi. Ngopi dulu ya. Kopi susu. Gua ngopi dulu ya, guys, biar nggak mati ya. Minum aqua ya, gua. Nggak jadi mati gue ngopi. Kopi hitam. Terus, Bang, satu lagi nih, Bang. Ini kan ada hukuman mati nih, Bang. Emang ada pula di aturan kita itu kan, Undang-Undang Tipikor itu bisa atau dapat dihukum mati itu pelaku tindak pidana korupsi di keadaan tertentu. Terus menurut Abang gimana tuh, Bang, mengenai HAM yang udah kita ratifikasi? Kan kalau menurut aku berbenturan jadinya kan, Bang. Betul. Satu sisi HAM hak asasi manusia paling mendasar yang harus dihargai ya. Betul. Satu sisi aturannya hukuman mati. Gimana, Bang, ngelihat itu, Bang? Kalau aku sih berpacu kepada logika sih ya. Logika tapi harus sesuai sama undang-undang yang berlaku juga. Tetap ngacunya harus ke undang-undang tipikor itu ya, harus. Makanya tadi kita bilang kan kalau masalah hukuman mati itu biarkanlah pengadilan yang nanti memutus ini orang pantas nggak dihukum mati atau dikasih hukuman maksimal selama 20 tahun. Ya, intinya gitu. Proses hukumnya pengadilan putusannya tetap objektif ya, Bang. Harus ya, Bang ya. Harus supaya jalur hukum kita itu tetap mendukung arus prosedur yang benar gitu. Siap. Oke, sepakat. Kira kalau ada katakanlah si oknum ini minta tolong sebagai bayaran penolong. Ya tergantung bayarannya sih. Tergantung bayarannya, lawyer fee-nya ya. Karena apa? Karena kan bela mereka itu kan pasti juga kita harus fight buat semacam. Ya tergantung bayaran sih. Gitu ya, Bang. Iya. Tergantung bayarannya masuk di kita ya. Monggo, bukan berarti kita harus ini ya, tergantung bayarannya, profesional lah. Ya, hak-haknya harus dibela. Benar. Apapun itu, seorang teroris pun dia, seorang bandar narkoba pun dia, hak-haknya itu harus kita lindungin. Misalnya dalam penyelidikan, misalnya dalam sidang itu supaya nggak dilempar masyarakat nih. Kita harus rangkul dia. Oh, ini proses hukum loh. Hak-haknya itu nggak boleh dirampas. Itu supaya nggak ada penjasa. Membela tersangka korupsi, apakah seperti kita melawan head to head dengan masyarakat umum? Karena kan pasti masyarakat image-nya dia salah, kita benci dia koruptor. Apakah kita tidak berhadapan dengan masyarakat? Nah itu makanya biasanya problem kami pengacara itu dia masalahnya, sering belum masuk persidangan, belum ada putusan pengadilan yang ingkrah, sudah kebentuk yang namanya opini publik. Nah itu makanya. Dan ini juga yang perlu diketahui, pengacara itu hadir kan bukan hanya untuk membebaskan, enggak membebaskan orang gitu kan. Artinya hak-haknya itu kita bela gitu loh. Misalnya dalam penyelidikan itu ada yang salah, ayo kita benerin, salahkan gitu loh, Mas. Enggak melulu harus kita targetnya bebas. Kalau gitu. Dia ngaku salah, masa kita minta Dan bebas? kami berdua sama si Riki pasti gini, kalau misalnya ada kasus korupsi ya, pasti kami tanya dulu. Lu jujur sejujur-jujurnya. Iya, benar. Kalau lu nggak jujur, ketika nanti ada kesalahan itu bukan salah kita, tapi ketika lu jujur, mungkin bisa kita bela lebih maksimal dan maksimal lagi. Yes, correct. Meringankan. Meringankan. Kalau dia ngaku ya, gitu teman-teman semua. Poinnya hanya membela haknya dia. Kalau misalnya putusannya ringan ya puji Tuhan. Kalau misalnya bebas berarti memang tidak bersalah, ya puji Tuhan, alhamdulillah, kan begitu. Mungkin satu gelap mata. Terus yang kedua, mungkin mereka berpikir tidak akan ketahuan, ya kan? Jadi mereka melakukan itu gitu loh. Sampai berani gitu ya, Bang ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya mereka berpikir, oh ini bantuan sosial untuk masyarakat yang sedang kesusahan, mestinya mereka tambahin malah, bukan diambil. Harusnya. Ya mestinya kan gitu. Loh, itu bayangkan loh, 10.000 loh diambil. Dan itu kalau nggak salah kemarin itu uang yang ke Gap itu 14 miliar ya? Iya. 17. Katakanlah 14 sampai 17 miliar.
itu kalau misalnya dipergunakan untuk satu provinsi udah cukup loh. Yes. Untuk bantuan makan apa segala macam itu gitu loh. Udah cukup banyak gitu ya. Sebagai penegak hukum, Bang, melihat fenomena-fenomena yang di Indonesia ini sulit untuk diberantas. Sebagai lawyer, tantangan Indonesia. Pasti tantangan, sebagai tantangan. Jadi kembali lagi ke diri kita. Yes. Apakah kita memang mau melakukan atau tidak, kan begitu? Balik lagi ke orangnya, personalitinya, ke pribadi individu penegak hukumnya. Sekarang sebenarnya uang itu kan berapapun cukup, berapapun habis. Lu dapat 1 juta juga cukup, lu dapat 100 juta itu habis juga. Tergantung kita lah. Itu. Balik lagi ke individunya. Penegak hukumnya itu sendiri ya, Bang. Betul. Sebenarnya prosesnya sama aja kayak di kepolisian ya. Ketika memang udah misalnya itu ketangkap tangan. Kalau ketangkap tangan itu memang berarti ada bukti permulaan ya. Nah, berarti nanti dikembangkan sama aja sih sebenarnya. Paling bedanya itu kalau perkara KPK itu, kalau biasanya kan polisi menyidik, lalu mengirimkan berkas ke jaksa, ke Jarika, ke Jatika, atau ke Jagungkah. Nah, tapi kalau di KPK mereka satu atap, penyelidik sama, termasuk jaksa penuntutnya sama satu atap. Jadi nggak ada untuk pemirsa berbeda sedikit. Baru dan tadi kan channeling nggak apa-apa ya, merokokin lagi santai-santai aja ya. Iya. Jangan ambil hati ya. Soalnya gua kalau selesai ngopi nggak merokok, asem saya. Jadi gitu perbedaannya. Pemirsa sekalian, Tarigan Barus Channel. Sahabat Tarigan dan Barus Channel, kita juga pasti turut prihatin terhadap oknum, mungkin khilaf, mungkin juga faktor apalah itu, tetapi kembali lagi kita harus sabar menunggu proses hukumnya. Semoga hukumnya juga dapat ditegakkan lurus, tidak tebang pilih, dan apapun nanti hasilnya itu mungkin yang terbaik. Itu. Dari Ricky, gimana resumenya? Sementara kita tunggu proses hukumnya sampai putusan ingkrah, tetap sabar. Jangan teman-teman semua menghakimi oknum itu dulu sebelum putusan ingkrah. Gitu. Drastis Sikar, saksikan terus channel kita Tarigan dan Barus Channel. Panten onjeki. Yes.